Senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian di sini. Nah, obrolan kita kali ini benar-benar bakal ngerubah cara pandang kalian soal uang. Lewat materi ini, kita nggak bakal lagi ngomongin gimana caranya ngejar uang karena rasa panik, tapi gimana caranya narik keberlimpahan itu lewat keselarasan batin kita sendiri. Jadi siap-siap ya buat sebuah mindset shift yang fundamental, karena apa yang bakal kita bedah ini bisa banget ngerubah cara kalian ngejalanin hari-hari ke depannya. Coba deh kalian bayangin, ada orang lagi duduk santai di meja makan yang penuh banget sama makanan enak. Tapi anehnya, dia malah sibuk jongkok nyari remahan di lantai. Absurd banget kan? Nggak masuk akal. Tapi kalau kita mau jujur, metafora inilah yang paling pas buat ngegambarin realitas menyakitkan yang sering kita lakuin. Padahal alam semesta atau Tuhan itu udah ngejamin rezeki kita, ibarat makanan yang udah melimpah di atas meja. Tapi kita malah sering banget beroperasi dari kepanikan yang dalam. Kita sibuk nyari remah-remah karena ketakutan duluan bakal kehabisan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu ngebahas soal dari mana sih sebenarnya ilusi kekurangan finansial ini berasal. Kalau kita mau bebersih, pastinya kita harus tahu dong di mana letak debunya. Nah, debu utamanya di sini tuh yang namanya ilusi kekurangan. Sumber kita nyorotin banget kalau otak kita itu sering banget dikondisiin, entah itu dari zaman kita masih kecil, dari trauma kolektif masyarakat, atau dari lingkungan yang isinya ngeluh mulu, buat selalu ada di mode survival atau mode bertahan hidup. Kita kayak diwarisin program mental yang bilang kalau rezeki itu harus diperas berdarah-darah dan cuma milik segelintir orang. Akibatnya apa? Getaran kepanikan inilah yang justru nolak datangnya kekayaan yang kita pengen. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebandingin frekuensi kerja dari rasa takut versus rasa syukur. Beda banget loh rasanya. Kalau kalian kerja cuma karena takut miskin, atau takut nggak bisa bayar tagihan bulan depan, itu bakal nguras energi banget kan? Kalian ngerasa capek terus. Sebaliknya, kerja dari rasa syukur, itu artinya kalian kerja murni karena pengen berbagi value dan berekspansi. Kalian tahu nggak, alam semesta tuh sebenarnya nggak merespons seberapa keras keringat kalian netes. Semesta itu merespons niat dan getaran terdalam kalian. Hukum resonansi itu jelas banget. Kepanikan cuma bakal narik lebih banyak situasi yang bikin kalian makin panik. Nah, ini dia nih konsep kuncinya. Vibrasi kecukupan mandiri. Kekayaan yang beneran itu selalu mulai dari dalam diri kita. Ini adalah kondisi di mana batin kalian tuh ngerasa tenang dan cukup. Bukan karena kebetulan hari ini habis gajian ya, tapi karena kalian punya kesadaran spiritual kalau kalian tuh selalu dijaga dan dipelihara sama Sang Pencipta. Pas kalian berhenti ngerasa kurang, disitulah kalian ngasih izin buat rezeki benar-benar masuk ke hidup kalian. Kalian tahu nggak kenapa angka 0 ini penting banget di sini? Karena pada dasarnya ada korelasi 0, alias nggak ada hubungannya sama sekali antara nominal di rekening bank kalian sama kelimpahan spiritual kalian yang asli. Bayangin, kalian punya saldo miliaran, tapi tiap malam jantung kalian berdebar panik takut uangnya habis. Wah, itu sih angka miliaran tadi nggak ada artinya karena batin kalian tetap miskin. Sebaliknya, saat batin kalian kaya dan tenang, saldo fisik tuh cuma masalah waktu aja buat nyusul. Sebelum kita masuk ngebongkar rahasia mekanismenya semesta, kita jeda sebentar ya. Buat kalian yang ngerasa dapat aha moment atau pencerahan sejauh ini, yuk luangin waktu 1 detik buat klik like dan subscribe channel ini sebagai tanda kalau kalian terinspirasi. Terus, ini yang paling penting, sebagai deklarasi diri ke alam semesta yang bakal dicatat hari ini, aku mau kalian ketik kalimat ini di kolom komentar sekarang juga. Uang datang kepadaku dengan mudah dan ajaib. Yuk kita ubah getaran kolektif kita bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tentang gimana sih hukum semesta energi uang ini bekerja. Ada satu kutipan dari materi kita yang menurutku ngena banget dan ngerangkum semuanya. Rezeki ngikutin rasa. Uang itu pada dasarnya adalah makhluk energi, sebuah simbol pertukaran energi aja. Dan taulah, uang tuh paling senang dan paling gampang ketarik sama hati yang tenang, fleksibel, dan berserah diri. Sebaliknya, dia malas banget netap di hati yang kaku, yang penuh rasa takut. Apalagi yang kerjaannya tiap hari merengek penuh kepanikan. Nah, biar lebih gampang diterapin di kehidupan sehari-hari, kita dikasih bocoran tentang 5 hukum dasar energi uang. Tenang, ini bukan klinik atau ilmu mistis ya. Ini benar-benar struktur spiritual yang logis dan bisa kita praktekin langsung. Yuk kita bedah satu-satu biar kelihatan gimana mereka main di kehidupan kita. Pertama, hukum kekosongan. Logikanya gini, kalian nggak bisa nerima sofa baru kalau ruang tamunya masih penuh sama barang rongsokan kan? Secara fisik, coba deh buang barang yang udah nggak kepake. Secara mental, lepasin keyakinan yang ngebatasin diri kalian. Terus, ada hukum cermin tertutup. Intinya, kalau kita nyimpen dendam, iri lihat orang lain sukses, atau terus-terusan ngerasa bersalah, itu ibarat kita lagi ngebangun dinding beton tebel yang nahan uang buat mantul masuk ke hidup kita. Selanjutnya ada hukum energi maskulin dan feminin. Ini soal ngebalance aksi nyata kita.
Tindakan keras kayak kerja dan jalanin bisnis itu maskulin, tapi harus diimbangin sama sisi feminin kita, yaitu kemampuan buat pasrah dan nerima hasilnya. Kalau terlalu ngoyo tanpa berserah, kalian cuma dapat capeknya doang. Jangan lupa juga sama hukum izin spiritual. Sering banget nih tanpa sadar rintangan terbesar kita, ya karena kita tuh belum ngasih izin batin ke diri sendiri buat jadi makmur. Ini satu fakta yang wajib banget kalian ingat terus. Hukum spiral. Energi uang dan rezeki itu jalannya nggak pernah lurus terus nanjak ke atas. Dia tuh geraknya spiral. Kadang naik, terus melingkar agak turun ke bawah dikit buat ngambil ancang-ancang, baru deh melesat jauh lebih tinggi. Masalahnya, pas lagi muter ke bawah dikit aja, kita keburu panik duluan. Padahal, kepanikan itulah yang secara harfiah langsung matiin aliran energinya. Nah, di bagian keempat ini, kita masuk ke prakteknya. Gimana panduan buat ngeriset vibrasi kita sehari-hari? Rutinitas pagi itu krusial banget guys. Sebelum kalian pegang smartphone dan ngebiarin kekacauan dari medsos masuk ke kepala, coba deh duduk tenang dulu bentar. Tarik napas yang dalam, terus bilang dan afirmasiin ke dalam hati kalian, aku udah cukup. Habis itu, coba instruksi mental ini. Tulis pakai niat yang sadar kalau hari ini uang bakal datang dari arah yang lembut, penuh berkah, dan dari tempat yang gak terduga-duga. Ini tuh ampuh banget buat ngatur frekuensi magnetis kalian buat seharian full. Tapi namanya juga manusia ya, kadang di pertengahan hari tiba-tiba rasa panik muncul pas cek saldo atau ingat cicilan. Pas ini kejadian, kalian harus cepat-cepat putus siklusnya, alias break the loop. Sadarin di detik itu juga kalau cemas itu cuma ilusi yang dibikin sama pikiran kalian sendiri. Langsung tarik nafas panjang, kumpulin lagi ketenangan kalian, dan balik lagi ke mode berserah diri. Pokoknya kalian harus jadi bodyguard buat pikiran kalian sendiri. Ada juga nih beberapa rutinitas tambahan yang super powerful. Misalnya, tiap kali kalian nerima uang atau pas lagi bayar sesuatu, dalam hati niatin buat ngebersihin energinya pakai doa, biar selalu bawa kebaikan. Biasain juga berbagi, tapi dengan vibe yang gembira, bukan nungguin balasan tunai dari Tuhan. Lakuin juga visualisasi, bayangin hidup damai yang benar-benar kalian pengen. Dan buat teman-teman yang muslim, kalian bisa nambahin zikir keberlimpahan kayak Ya Ganiyu, Ya Mugni, biar frekuensi kelimpahan itu benar-benar kerasa bergetar di dada kalian. Terus, buat nutup hari, kita punya protokol malam. Please, jangan pernah bawa rasa ketakutan kalian ke dalam tidur. Luangin waktu sebentar aja buat ngevaluasi kepanikan atau keluhan apa aja yang sempat muncul hari ini. Maafin diri kalian, gak usah dihakimi. Tinggal berdoa aja minta dibersihin getaran batinnya sebelum benar-benar terlelat. Ini bakal mastiin pikiran bawah sadar kalian istirahat di dalam zona kelimpahan, jadi besok pagi udah siap lagi nampung rezeki baru. Sebagai penutup obrolan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau alam semesta itu sebenarnya udah ngejamin rezeki kalian, ngapain kalian masih repot-repot milih buat terus meluk dan percaya sama ketakutan kalian sendiri? Keputusannya murni ada di tangan kalian, sahabat channel Servo Semesta. Mulai hari ini, yuk berhenti ngejar uang pakai rasa panik. Mulailah nyambut rezeki dengan rasa cukup, dan biarin deh hukum semesta yang bekerja ngurusin sisanya buat kalian. Makasih ya udah nyimak penjelasan ini sampai habis. Jaga terus vibrasi kalian, dan sampai ketemu di materi kita yang selanjutnya.